OPD yang Enggak, membuat itu maksudnya RKA OPD yang bikin RKA kasih masuk di dewan yang dibagikan cagup tapi ya, jadi mestinya kan begini, mestinya begini yang benar. Nanti terjemahkan ke dalam tadi. Pada saat pembahasan KUA PPAS, KUA ini kan terkait kebijakan. Oke, PPAS terkait dengan plafon anggaran. Oke ya. Karena dia berbicara tentang kebijakan dan plafon anggaran, maka ini wilayah TAPD. Silahkan Bapenda, silahkan BKAD, silahkan Bapeda sebagai tim TAPD dipimpin oleh Pak Sekda membuat kebijakan dan plafon anggaran. Dibicarakanlah dengan Banggar. Setuju sampai di sini. Jadi dinas pendidikan dapat berapa, dinas KPU dapat berapa, dinas kesehatan dapat berapa, dibicarakanlah pada saat membahas KUA PPAS. Setelah KUA PPAS ini disetujui bersama antara DPR dan pemerintah, maka selanjutnya untuk menyiapkan ranperdanya yang Bapak sebut tadi RKA dan seterusnya ini harus di OPD. OPD membuat rancangan perda dalam bentuk RKA itu mengacu kepada PPAS tadi. Ya, contoh dinas pendidikan dapat anggaran misalnya 50 miliar, maka dia harus membuat rencana kerja dan anggaran sebanyak 50 miliar kan. Ini nanti yang dibahas dengan komisi, nggak mungkin yang bahas TAPD. Tidak mungkin TAPD mau menjelaskan tentang kesehatan yang di dalamnya ada rumah sakit, kan begitu ya? Tidak mungkin TAPD mau menjelaskan tentang pendidikan dengan seluruhnya. Tidak mungkin TAPD mau menjelaskan kepemudaan, kelautan, kehutanan, perikanan yang semua aspek teknisnya banyak. Yang bisa menjelaskan ini adalah OPD masing-masing. sedikit saya potong. Ini kan KUA PPS, ini kan KUA kan kebijakan. Saya kira diatur dalam PP 12 tahun 2012 bahwa yang berhak membahas ini adalah di TAPD dengan Banggar. Pasal 16. Jadi ini kan Banggar. Ya. Terus saya kira yang bisa masuk di komisi adalah PPAS yang bisa dikonsultasikan, kemudian dibahas di komisi, kemudian disampaikan ke fraksi. Ya. Masuk ke Banggar. Dikonsultasikan ke komisi itu dalam artian bahwa OPD ini nanti mendapatkan anggaran sekian. OPD ini mendapatkan anggaran sekian. Tapi yang masuk PPAS-nya aja. Ya. Bukan KUA PPS-nya. KUA-nya ke Banggar. PPS-nya masuk di KUA dan PPAS satu paket. Satu paket. Masuk semua. Di komisi. Karena begini, KUA itu kan narasi kan. Ya. Jadi misalnya gini, karena pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng tahun berikut kira-kira 7%, ya. Karena kemiskinan sudah turun sekian, bla 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 dengan segala macam data itu, sehingga disimpulkanlah bahwa APBD tahun depan itu segini. Jadi KUA itu sifatnya hanya narasi untuk mengambil keputusan besaran APBD, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Sehingga yang dikonsultasikan ke komisi itu adalah besaran pagu indikatif di setiap komisi tadi, setiap OPD maksud saya. Berdasarkan topoksi masing-masing Pak, gitu. Ya. Dari komisi Pembinaan. Ya, berdasarkan mitranya masing-masing. 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 Setelah disetujui bersama ini KUA PPAS antara DPR dan pemerintah, kan langkah selanjutnya adalah rapat kerja pembahasan ranperda APBD berdasarkan PPAS tadi ini. Sehingga ini yang melaksanakan harus komisi, nggak mungkin mau dilaksanakan lagi Banggar. Tapi ini Banggar tidak bisa melakukan pembahasan anggaran sebelum ada dari komisi itu. Nah, lanjutannya. Pesan Pak Tero. Setelah komisi ini melakukan pembahasan ranperda APBD beserta mitra komisinya, contoh kalau misalnya mungkin komisi 1 mitranya siapa? Pemerintahan dan siapa. Setelah dibahas semua ini, maka hasil pembahasan di semua komisi ini dibawa lagi ke Banggar.
untuk dilakukan sinkronisasi. Ya, kenapa harus dibawa ke Banggar? Karena pada saat pembahasan tadi boleh jadi ada OPD yang bertambah anggarannya karena pendapatan. Boleh juga ada yang berkurang. Kan ada dua kemungkinan. Ada juga emergency. Ya, jadi ada bisa bertambah dan berkurang. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi di Banggar sebelum dilakukan persetujuan bersama di rapat paripurna. Jadi tahapannya begini, kalau APBD ya. Jadi setelah dibahas KUA PPAS oleh Banggar dan TAPD selesai, dilakukan persetujuan bersama di rapat paripurna. Ya. Setelah persetujuan bersama di rapat paripurna, maka dilanjutkan lagi pembahasan rancangan APBD dalam bentuk RKA itu Ya. dilakukan oleh komisi beserta mitra OPD-nya masing-masing. Ya. Sudah bukan dari Banggar sih, komisi yang membahas. Nah, setelah dibahas di komisi selesai, maka dibawa lagi ke Banggar untuk dilakukan sinkronisasi sebelum dibawa ke rapat paripurna persetujuan bersama. Oke, sampai sini ya. Paham. Nah, setelah persetujuan bersama itu kan dilakukan evaluasi oleh pemerintahan satu tingkat di atasnya. Jadi kalau kabupaten tentu dibawa ke provinsi untuk dilakukan evaluasi. Kalau kami DPR provinsi dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Ingat, hasil evaluasi ini kan ada dua kemungkinan. Usul tinggi. Ada perbaikan dengan tidak ada perbaikan. Intinya Yang RK baik bisa itu ada dibahas. perbaikan. Kan begitu ya? Ya. Hasil perbaikan ini waktunya hanya 7 hari. Ini harus dibawa lagi ke Banggar. Karena kalau tidak dibawa ke Banggar, rawan diperbaiki sendiri. Siapa yang perbaiki sendiri di sebelah? Bisa diperbaiki sendiri. Padahal perbaikan itu boleh jadi menggeser anggaran, kan begitu ya? Mengurangi anggaran atau menambah anggaran. Pertanyaannya, DPR tahu nggak pada saat di revisi perbaikan? Nah, itu cantumkan dalam tatip supaya pada saat hasil evaluasi itu dilakukan penyempurnaan, dilakukan revisi, DPR juga tahu, oh rupanya di pendidikan kurang harus ditambah. Tambahnya diambil dari mana? Kita harus tahu. Ini Yang mulai. dikurangi juga kita tahu, yang ditambah juga tahu, karena namanya hasil evaluasi yang melakukan membutuhkan perbaikan. Nah, setelah dibahas di Banggar, ini hasil evaluasi, nah, maka dilanjutkan di tingkat penandatanganan pimpinan untuk Paripurna. Jadi, nah kita kadang-kadang anggota DPR